Oke. Rame ya. Jujur aku senang rame lagi. Buat nih nanya, Bang, kok lu cheat ini ya subscribers ya atau GB ya? Ada yang komen kayak gitu ya. Nah, biar kalian tahu ya. 2021 mungkin aku adalah salah satu YouTuber yang paling hype ya. Karena waktu itu di Desember 2020 subscribers aku cuma 5.000. Dan ketika di April dan di Mei itu udah sampai 40.000. 10.000 per bulan waktu itu ya. Ini benar-benar gila banget waktu itu. Hype banget. Kenapa? Ya karena aku orangnya bullboy banget dan semua orang senang dengan yang bullboy. Sampai akhirnya aku sadar gitu ya. Banyak banyak influencer yang terlalu FOMO gitu. Pada saat sebelum crash waktu itu Bitcoin crash dari angka 69.000 ya. 69.000 kita lihat dulu capnya. 64.000 ya. 64.000 ke harga berapa? Ke harga kalau nggak salah tuh 28 kalau nggak salah. Bentar kita lihat dulu chartnya. Oke, nah di sini ya. Ini 64 all time high ya. Sampai di sini. Dan di sini aku dapat bisikan dari bandar gitu ya. Kita akan crash dalam minimal 30%. Iya kan? Nah, 30% kan harusnya. 60.000 ke 30.000 tuh kan 50% ya. Kita akan crash 50%. Aku kaget dong. Kenapa kok crash gitu? Ini kan bull run. Karena market udah terlalu overheat. Nah, dia cuma bilang gitu. Dan semua indikator itu harus dinetralkan dulu dan akan dimunculkan food ya. Nah, sebenarnya foodnya itu sebenarnya apa ya? Cuman hal penggoreng gitu ya. Dan bener dong, di situ aku dihujat habis-habisan. Views aku satu video itu yang biasanya tembus 7.000, 10.000, terjun jauh ya, udah di bawah 2.000-an, di bawah 1.000 ya sampai sekarang ya. Mungkin nggak sampai 1.000 lagi tuh, tapi dulu masih sampai lah 2.000, 1.000 lah, masih segitu lah ya. Dari yang 10.000, belasan ribu ya, mentok-mentok paling dikit tuh paling tuh 6.000-an, 5.000-an gitu per video. Sampai akhirnya aku bilang kita bakal bearish. Nggak ada yang percaya, semua orang ada yang menghujat. Di situ aku buat video, aku jualan BNB. Sayangnya video tuh udah kena strike apa gitu ya guys, karena waktu itu banyak banget, banjir banget ininya, hujatannya. Lalu video itu kena strike gitu dari YouTube. Apa ya, aku nggak tahu, lupa, pokoknya terhapus lah endingnya gitu ya. Aku jual semua BNB gitu, aku bilang minta maaf, aku ngajak kalian FOMO BNB gitu kan. Dari tahun-tahun, dari awal tahun sampai BNB udah naik dari harganya 700-800 ribu ke hampir, waktu itu belum 10 juta all time high-nya gitu. Waktu itu masih 8 jutaan, 10 juta gitu ya. Aku bilang, ini aku dengan berat hati ya menjual semua BNB aku, meskipun dalam keadaan profit. Waktu itu profitnya tuh sekitar 180 juta gitu ya. Modal aku 30 juta, jadi 210 juta waktu itu di BNB. And then habis ya. BNB turun misal dari 8 juta ke 7 juta, banyak yang FOMO panic sell. And then ya waktu itu ya, waktu di sini ya, panic sell semua BNB. Waktu tiba-tiba naik lagi, aku dihujat lagi. Waktu itu naik lagi, BNB tembus ke 10 juta, aku kena hujat habis-habisan. And then crash dalam. BNB terlempar balik ke harga berapa ya? 5 atau 4 jutaan gitu. Tapi nggak cuma BNB guys, semua. Ya BTC aja 50% gitu. BTC, Ethereum dan lain-lainnya gitu. Logikanya secara nalar ini bullish, bull run. Kenapa ada penurunan bro 50%? Pakai logika ya. Kalau misalnya kalian mau bilang ini bakal bullish terus, ini bakal naik terus, ini nggak bakal ada koreksi, ini footnya nggak ngefek segala macam, udah pre-bull segala macam, bullshit bro ya. Ingat, semua circle ini tuh digambar semua sama si Bandar ya. Dan aku sempat masuk grup itu dan ngeliat gambar ini gitu ya. Aku sempat masuk, cuman waktu itu aku nggak tahu ini nggak dikasih harga berapa, harganya di sini tuh berapa, tapi gambarnya tuh pas banget, dia gambar pakai ini guys. Bentar ya, aku contohin nih gambarnya nih. Nah, forecast ini nih ya, contoh. Bukan ini bro ya, bentar ya, aku contohin nih biar kalian ada gambaran ya. Nah ini ghost fit, misalnya dia gambarnya tuh kayak gini. Nah dia udah gambar kayak gini misalnya ya, misalnya doang ini.
Nah, dia udah gambar duluan candlenya mau ke harga berapa. Cuman di situ tuh nggak ada harganya gitu. Ya. Nah, setelah itu ya, di sini lagi ya, kenapa aku kehilangan lebih banyak views lagi bull run end ya. Ada yang bilang prediksi aku meleset 30%, mana komentarnya kita baca ya. Prediksinya meleset 30% ya. Nah, tebakan Bang Christian ini, tebakan ya, mantap sekali dia bilang. Tebakan Bang Christian ini selalu meleset sekitar 30% dari targetnya. Kita lihat aja BTC juga paling turun mentoknya jadi 30k aja. Kita lihat ya. Atau mau taruhan lagi kayak kemarin. Ya, kemarin taruhan berapa ya? $100 ya kalau nggak salah ya yang kemarin. Nah, nggak apa-apa. Yuk, tapi habis aku taruhan ya, aku bayar dia $100, $50 deng. $50 ya, BTC ke 38.000, habis itu terjun ke 35. 25 kemarin, 25.000 bukan 35. Atau mau taruhan lagi nih ya, Bitcoin di bawah 28.000. Ayo, nggak apa-apa. Aku fair aja, disaksikan juga di YouTube gitu kan. Nah, jadi kalau aku bilang apa ya? Sesuai lah gitu sama omongan. Dan aku tetap yakin gitu. Kenapa? Karena insider ini aku ngeyel sama dia. Kemarin dia bilang BTC bakal kesekian, aku ngeyel. Nah, kayaknya kita nih harus beres dulu nih. Ternyata enggak, di strike push dulu baru terjun kan. Oke. Nah, itu adalah intermezzo sedikit mengenai kenapa views aku turun sedangkan subscribersnya masih segini-segini aja ya karena itu guys ya. Dulu aku ya bisa dibilang adalah salah satu YouTuber yang paling hype lah, diundang ngomong di mana-mana, ke kampus, bikin live sama siapa aja waktu itu. Kemudian kontennya ramai sampai akhirnya aku menemukan jati diriku untuk menjadi salah satu reminder orang-orang akan bearish, tapi orang tuh nggak percaya kayak gitu. Tapi sebenarnya itu urusan mereka sih. Dan yang bilang meleset 30% sebenarnya nggak segitulah bro, ya kan. Ya kalian anggaplah 69.000 kemarin kalian teriak 100.000 kan. Pasti kan, jujur aja. Kalian teriak 100.000 di 2022 kan. Nah, sedangkan aku udah bilang bakal under 20.000. Dan sampai aku bilang 13.000, BTC itu 15.000 guys. Ya itu beda tipis doang. Mana tipis? 69.000 ke 100.000 atau 15.000 ke 13.000? Logik bro. Kemudian yang kemarin aku bilang BTC bakal terjun lagi ke area 24.000. Dan nyatanya di sini cuma sampai 22 23 ya ini kemarin. Dan nyatanya cuma sampai 249 gitu. Ya, itu bedanya tipis banget gitu. Daripada kalian bilang kemarin di sini di 31.000 OTW 34. Mana jauh ya? 34 31 34 atau 24 ke 22. Itu sebuah perbedaan yang sangat-sangat simple. Itu mungkin ya di sini aja lah missnya. Karena aku udah bilang ini udah terstrike push, HNS-nya invalid. Ya, jadi ada kemungkinan kita akan pergi ke 35.000 dulu baru kita mengalami zona distribusi dan manipulasi. Itu yang aku bilang, ya. Nah, pertanyaannya, ya apakah sampai 40.000 atau enggak? Ya tinggal tunggu aja. 39.000 atau enggak? 40.000 atau enggak? Cuman di situ udah area krusial yang mana prepare-nya adalah exit gitu, bukan prepare-nya buy gitu. Ya. Nah, ini ada yang bilang, gimana pendapat lu tentang apa itu ya? Kok nggak salah itu apa namanya ya? Di bentar. Nah, ini tumben weekly 7 candle. Gimana menurut lu, bro? Oke. Nah, kita akan melihat dari weekly ya. Nah, di sini disclaimer on ya, ini weekly. Jadi ini time frame yang gede dan weekly. Dan aku dikasih bocoran juga. Kenapa ya? Nah, weekly katanya akan dibuat 9 minggu hijau. Ya. Nah, 9 minggu hijau. Ingat 9 minggu hijau ya. 9 minggu hijau ya, artinya ya udah hijau terus di situ gitu guys ya. Nah, jadi di sini ya 9 minggu hijau kita hitung dari sini. 1 2 3 4 5 6 7 8 dan 9. Karena apa? Ingat, kalau kalian nonton channel ini kalian sering dengar lah ya, week adalah utang. GAP adalah utang. Ingat, week adalah utang, GAP adalah utang yang harus dibayar, dan itu sangat-sangat familiar kalau kalian nonton channel ini. Dan terbukti biasanya BTC itu nge-week, jemput weeknya atas atau bawah ya. Kemudian GAP-nya terjemput, tertutup dulu atau melanjutkan dulu gitu ya. Nah,
Alasannya simple guys. Ingat kejadian Luna? Ingat dong ya kan. Masa nggak ingat? Ingat. Di Luna kemarin 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 candle red. Ingat. 8 candle red dan BTC akan ngebayar semua kejadian Luna dulu. Kenapa? Karena disitulah terdapat imbalance. Nah, ketika dia sudah melunasi utang si Luna ini, kan Luna kemarin drastis ya. Kalau kita perhatikan dari monthly itu, kayak gini guys. Ini drastis banget nih. Itu imbalance semua isinya. Ya, yang mana kita akan ngebalas dulu ini si Lunanya. Kita harus lunasin dulu utang Luna daripada orang yang kemarin pernah tersweep, terhapuskan, terbabat, terhantam di kejadian Luna. Nah, itu dia. Ya. Nah, 9 candle ya, 9 atau 8. 1 2 3 4 5 6 7 8. 8 di sini ya, tapi kalau di Binance itu kalau nggak salah 9 dan ini kita udah 1 2 3 4 5 6 7 7. One more candle. Oke. Dan artinya kalau misalnya Senin nanti close-nya hijau ya, pas berarti timeline-nya adalah minggu kedua di Desember. Udah, gitu aja. Oke. Yang masalah percaya atau nggak percaya, kalian bilang mau ke 30.000, mau ke berapa, it's up to you guys. I don't fucking care. Ya sekali lagi ya, I don't fucking care kalian mau komen apa, kalian mau bilang ke berapa. This is my plan bro. Tinggal wait and see lah, udah. Ya, see you on the next video.